Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andas Haji Dani Rahman, MSI, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Syifa, SE, MAK, CA, selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Husairi Priyatna, SAKMM, selaku penguji ke-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Likuiditas dan Aktivitas terhadap Profitabilitas pada PT BPRS Samanara Bania Banjaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Rahmawaliyah, NPM 5011808040, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bali Bandung. Penulis dalam membuat penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya Indonesia bangkit atau pulih dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada segala aspek kehidupan termasuk sektor perekonomian. Salah satu sektor perekonomian yang terdampak adalah perbankan. Pada penelitian kali ini yaitu BPR dan BPRS. BPR dan BPRS terbukti masih mampu bertahan meski sedang dihantam pandemi COVID-19. Namun, masih terdapat tantangan struktural bagi BPR dan BPRS yang harus dihadapi, di antaranya terkait skala usaha, daya saing, serta pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 ditandai dengan meningkatnya profitabilitas pada berbagai sektor. Setiap sektor bersaing untuk meningkatkan laba atau profitnya. Untuk memperoleh laba atau profit yang maksimal, maka perusahaan harus mampu dalam mengelola aktiva, hutang, modal, serta kegiatan dalam perusahaan. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Beberapa di antaranya yaitu likuiditas dan aktivitas. Ada penumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan likuiditas pada PT BPR Samanara Bani Banjaran. Yang kedua, bagaimana perkembangan aktivitas pada PT BPR Samanara Bani Banjaran. Yang ketiga, bagaimana perkembangan profitabilitas pada PT BPR Samanara Bani Banjaran. Yang keempat, bagaimana pengaruh likuiditas secara parsial terhadap profitabilitas. Yang kelima, bagaimana pengaruh aktivitas secara parsial terhadap profitabilitas. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh likuiditas dan aktivitas secara simultan terhadap profitabilitas pada PT BPR Samanara. Tinjauan pustaka pada penelitian kali ini yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan, ada laporan keuangan, ada analisis laporan keuangan, ada analisis rasio keuangan, dan ada rasio keuangan. Rasio keuangan yang penulis gunakan itu ada likuiditas. Likuiditas menggunakan current ratio. Lalu yang kedua ada aktivitas menggunakan total asset turnover, dan yang ketiga ada profitabilitas menggunakan return on equity. Lalu setelahnya ada kerangka pemikiran. Hubungan antara likuiditas dengan profitabilitas menurut Pangrangan dan kawan-kawan 2015, yaitu suatu perusahaan biasanya menggunakan current ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Semakin besar nilai aktiva lancar, maka semakin besar likuiditas perusahaan, dan dengan besarnya likuiditas menghasilkan tingkat profitabilitas yang kecil. Lalu selanjutnya ada hubungan antara aktivitas dengan profitabilitas. Sudana pada 2009 menyatakan bahwa rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan, dan semakin besar rasio ini berarti semakin efektif pengelolaan. Seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan ini menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesisnya itu ada 3 poin. Yang pertama, bahwa variabel likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Yang kedua, bahwa variabel aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Yang ketiga, bahwa variabel likuiditas dan variabel aktivitas berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Lalu ada objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu nilai likuiditas, nilai aktivitas, serta nilai profitabilitas. Ada metode penelitian menggunakan metode deskripsi dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Ada populasinya menggunakan laporan keuangan PT BPR Samanara Bani Banjaran pada periode 2017 sampai 2021 secara triwulan, dan sampelnya menggunakan metode sampling purposive. Hasil analisis deskriptifnya dari tabel dapat dilihat jika jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 18 periode, di mana X1 dan penelitiannya likuiditas, dan X2-nya menggunakan aktivitas, dan Y-nya menggunakan profitabilitas. Uji asumsi klasik ya selanjutnya, yaitu uji normalitas. Yang pertama dapat dilihat bahwa jumlah sampelnya itu sebanyak 18, dan tabel menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov-nya yaitu sebesar 1,213 dengan nilai signifikannya sebesar 0,106 menunjukkan lebih besar dari 0,5. Kemudian X2-nya
variabel X2 menunjukkan 0,630 dengan nilai signifikansi sebesar 0,822, lebih besar dari 0,05, dan variabel Y atau profitabilitas ini menunjukkan nilai sebesar 0,690 dengan nilai signifikansi sebesar 0,729. Berarti datanya residual terdistribusi dengan normal atau HO-nya diterima. Sedangkan uji multikolinearitas ini outputnya menggunakan besaran tolerance dan variance inflation factor. Nilai tolerance-nya harus lebih dari 10% dan VIF-nya ini harus sama dengan lebih dari 10. Hasil dari perhitungan variabel X1 dan variabel X2 adalah 1 kurang dari 10 ya. Sedangkan toleransinya ini 1 ini sama dengan 100%, di atas 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas itu terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Dari outputnya terdapat titik yang menyebar ke semua arah di luar titik nol dan tidak mempunyai pola yang teratur dan tidak jelas. Maka dapat disimpulkan variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Dari data-data tidak beraturan maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Lalu ada uji autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis relasi diperoleh nilai Darwin Watson sebesar 1,090. Apabila dibandingkan dengan nilai tabel, signifikansinya 5%, maka DU-nya ini didapat 1,5353. Nilai Darwin Watson yang tidak terjadi autokorelasi ditunjukkan apabila nilai Darwin Watson-nya ini di antara DU dan min 4 DU, berarti 4 dikurangi DU hasilnya sebesar 2,4647. Artinya nilai Darwin Watson ini lebih kecil dari batas DU dan menunjukkan tidak ada autokorelasi positif, sehingga dinyatakan tidak ada keputusan dan harus dilakukan uji rantes. Apabila nilai asimnya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Nah, saat dilakukan uji rantes menunjukkan hasilnya X1 sebesar 0,089, X2-nya 0,808, dan Y-nya sebesar 0,808, sehingga masing-masing nilainya ini lebih besar dari 0,05 dan dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Terdapat persamaan regresi linear berganda. Nah, dapat dilihat menunjukkan nilai 0,093. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen ditiadakan atau likuiditas aktivitasnya ke 0, maka profitabilitasnya ini senilai 0,093. Lalu selanjutnya ada koefisien regresi likuiditas sebesar min 0,02. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan. Artinya jika nilai variabel likuiditasnya naik, maka profitabilitasnya akan turun. Sedangkan koefisien regresi aktivitasnya yang selanjutnya ada 1,696. Hal ini menunjukkan hasil yang positif dan mengindikasi adanya hubungan yang searah. Maka jika aktivitasnya naik sebesar 1%, maka akan menyebabkan kenaikan profitabilitas sebesar 1,696. Untuk uji T parsial likuiditas terhadap profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa hasil T hitungnya itu berada pada penerimaan H0 yang disebabkan oleh T hitungnya berada di antara min T tabel dan T tabel, maka H0-nya diterima dan A-nya itu ditolak, berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antar likuiditas terhadap profitabilitas. Lalu uji T pada aktivitas terhadap profitabilitas. Dapat dilihat hasil T hitungnya untuk variabel aktivitas berada pada daerah penolakan H0 yang disebabkan oleh T hitungnya ini lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ini ditolak dan HA-nya ini diterima, yang berarti secara parsial terdapat pengaruh signifikan antar aktivitas terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada uji F atau secara simultan antara likuiditas dan aktivitas terhadap profitabilitas. Dapat disimpulkan bahwa F hitungnya ini berada pada daerah penolakan H0, yang berarti H0-nya ditolak dan HA-nya ini diterima. Karena F hitungnya ini lebih besar dari T tabel, maka maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antar likuiditas dan aktivitas terhadap profitabilitas. Selanjutnya, simpulan yang pertama ada perkembangan likuiditas PT Bpr Saman Herbania periode 2017-2021 mengalami ketidakstabilan cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun tersebut tengah mengalami penurunan dana pihak ketiga. Selain itu, terjadi pula peningkatan aktif lancar dan utang lancar, sehingga mengindikasi bahwa perusahaan masih dalam keadaan likuid. Yang kedua, ada perkembangan aktivitas yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa periode tersebut perusahaan mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki dalam meningkatkan volume penjualan dan efisiensi penyaluran produk. Yang ketiga, ada perkembangan profitabilitas yang cenderung meningkat, yang menggambarkan bahwa perusahaan tengah mengalami peningkatan pada beberapa aspek seperti pendapatan setelah pajak diterima,
volume penjualan, tingkat perputaran aktiva, serta penurunan pemenuhan kewajiban. Lalu yang keempat adalah likuiditas dan profitabilitas yang memiliki hubungan yang tidak searah, yang dikatakan sangat lemah dan tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa likuiditas ini tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Artinya setiap kenaikan likuiditas akan diiringi dengan penurunan profitabilitas. Lalu yang kelima ada aktivitas dan profitabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat, searah, dan signifikan. Dan menunjukkan bahwa secara parsial aktivitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Artinya setiap kenaikan aktivitas akan diiringi dengan kenaikan profitabilitas. Lalu yang keenam ada secara simultan dua variabel independen, likuiditas dan aktivitas ini memiliki hubungan yang searah, sangat kuat, dan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas ini dan aktivitas yang naik akan meningkatkan pula profitabilitas. Begitu pula sebaliknya, likuiditas dan aktivitas yang menurun, maka profitabilitas juga akan menurun. Lalu ada saran bagi perusahaan. Dilihat dari perkembangan likuiditas yang menurun, cara mengendalikan aset lancarnya harus tetap terjaga ya, dengan cara menjaga kas perusahaan agar tidak terjadi kekosongan, menagih hutang usaha kepada pihak berrelasi, dan menjaga persediaan juga akun-akun lancar lainnya yang berkaitan dengan masalah likuiditas. Perusahaan juga harus melakukan tindakan pencegahan atas risiko kerugian masalah likuiditas. Perusahaan harus melakukan tindakan pencegahan atas risiko kerugian yang akan timbul akibat kelebihan penyusutan aset yang terjadi karena aset masih banyak yang menganggur dan harus dibebankan pada laba ditahan. Ya, lalu selanjutnya dilihat pada kondisi aktivitas yang meningkat ya. Eh, Cara terbaiknya yaitu dengan memanfaatkan aset yang ada dan mengelola aset tersebut untuk menambah penghasilan ataupun laba perusahaan. Lalu yang ketiga, pada perkembangan profitabilitas yang meningkat, sebaiknya perusahaan mempertahankan atau meningkatkan kualitasme dalam mengelola laba bersih setelah pajak sehingga meningkatkan pendapatan serta kualitas profitabilitas perusahaan ya, sehingga dapat menarik investor dan calon investor untuk menginvestasikan pada perusahaannya. Nah, yang keempat, likuiditas yang memiliki hubungan yang tidak signifikan. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan harus mengelola likuiditas agar tetap stabil. Lalu yang kelima, aktivitas yang memiliki hubungan signifikan terhadap profitabilitas. Maka dengan demikian faktor pendukung dalam meningkatkan profitabilitas itu adalah aktivitas ya. Sebaiknya perusahaan harus mampu menjaga agar aktivitas tetap efektif dan pengelolaan aktiva yang dimiliki agar tetap meningkatkan laba perusahaan. Yang keenam, likuiditas dan aktivitas yang berpengaruh signifikan. Dengan demikian ditentukan oleh faktor likuiditas dan aktivitas. Oleh karena itu sebaiknya agar pihak manajemen memperhatikan kedua faktor tersebut agar tetap baik dan optimal. Lalu bagi penelitian selanjutnya ada 3 saran. Yang pertama, diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang sehingga peneliti mampu generalisasi hasil penelitian mengenai profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah. Yang kedua, pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain. Lalu yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan judul yang diambil agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.